Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Slamet Soebagdigio, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan teman-teman berbahagia. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Abdul Gentar, selaku ketua kelompok 5 dengan NIM 4122101012. Lalu yang kedua yaitu Siti Nur Hasanah dengan NIM 4122101005. Lalu yang ketiga yaitu Dea Karlina dengan NIM 4122101026. Lalu yang keempat Anissa Fitri dengan NIM 4122101030. Lalu yang terakhir yaitu Agil Sevyaningsih dengan NIM 4122101033. Baiklah, saya ingin mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu mengenai analisis penerapan aplikasi buku kas berbasis Android untuk mempermudah penghitungan lebih efektif dan efisien kepada usaha mikro kecil menengah usaha Master Pentol di Batu Aji. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu usaha kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak aplikasi yang membantu dalam membuat laporan keuangan. Salah satunya yaitu aplikasi buku kas. Aplikasi ini sangat membantu bagi UMKM yang masih menghitung secara manual. Lalu yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan buku kas berbasis Android bagi pelaku usaha Master Pentol. Yang kedua, bagaimana analisis pengelolaan keuangan secara manual mulai tergantikan dengan penggunaan teknologi. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan dengan aplikasi buku kas demi terciptanya suatu perhitungan yang akurat dan efisien. Yang keempat, bagaimana penerapan aplikasi buku kas berbasis Android bagi pelaku UMKM Master Pentol dalam penyusunan laporan keuangan yang baik. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi buku kas berbasis Android bagi pelaku usaha Master Pentol. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana analisis pengelolaan keuangan secara manual mulai tergantikan dengan penggunaan teknologi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan dengan aplikasi buku kas demi terciptanya suatu perhitungan yang akurat dan efisien. Lalu yang keempat, untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi penerapan aplikasi buku kas berbasis Android bagi pelaku UMKM Master Pentol dalam penyusunan laporan keuangan yang baik. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu agar mengetahui pemanfaatan aplikasi buku kas berbasis Android bagi pelaku usaha Master Pentol. Yang kedua, agar mengetahui analisis pengelolaan keuangan secara manual yang tergantikan dengan penggunaan teknologi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan dengan aplikasi buku kas demi terciptanya suatu perhitungan yang akurat dan efisien. Yang keempat, mengetahui bagaimana penerapan dalam penyusunan laporan keuangan yang baik. Baiklah, kita masuk ke kajian teori. Dalam kajian teori ini ada beberapa konsep umum. Yang pertama itu ada pengertian UMKM. Secara garis besar, saya ambil secara garis besar saja. Pengertian UMKM definisinya yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pasal 1 dari UU tersebut. Nyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Lalu ada kriteria UMKM. Untuk kriteria UMKM itu ada
ada tiga macam. Yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha mikro itu memiliki kriteria yang pertama, memiliki kekayaan yang bersih banyak sekitar 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak, yaitu 300 juta rupiah. Lalu yang kedua itu usaha kecil. Untuk usaha kecil memiliki kriteria yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500. Lalu yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah itu yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar Usaha menengah memiliki kriteria yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak tuh 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang kedua itu memiliki penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Lalu ada yang ketiga tuh bentuk-bentuk laporan keuangan ya. Bentuk-bentuk laporan keuangan itu ada yang pertama itu laporan keuangan secara manual dan laporan keuangan berbasis teknologi. Jadi kami membuat laporan keuangan itu menjadi dua kasus. Yang pertama kasus manual dan kasus berbasis teknologi. Yang di sini kami akan menerapkan kasus berbasis teknologi. Baiklah, untuk metodologi penelitian yang sedang kami lakukan bersama-sama merupakan penelitian kualitatif, yaitu dilakukan dengan langsung ke lapangan, yakni dengan melakukan kegiatan survei dan sosialisasi kepada salah satu usaha UMKM, yaitu usaha Master Pentol yang berada di tempat daerah Batu Aji. Solusi yang diterapkan serta digunakan berkelangsungan selama penjualan masih dijalankan, yaitu dengan menerapkan laporan keuangan yang berbasis teknologi akan lebih praktis dan efisien. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.